Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. Selamat datang di channel YouTube-nya Upwise Channel. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereaksikan video ceramah atau video dakwah bagaimana tata cara adab kita berdoa kepada Allah. Adab-adab berdoa kepada Allah. Apa penyebab sehingga doa kita tidak terkabulkan? Oke, untuk lebih jelasnya mari kita simak video berikut ini. Ini juga adab dalam berdoa, harusnya kita puji-puji Allah. Seringkali kita temukan doa-doa Nabi SAW, puji-pujiannya panjang sekali, baru kemudian hajatnya cuma 1-2 yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adabnya. Dan kita tidak boleh teman-teman sekalian memohon kepada Allah tanpa memuji Allah, tanpa membaca salawat kepada Nabi SAW. Ini tidak diijabah malah sama Allah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu amrin la yubda'u bismillahi fahuwa aqta'. Semua perkara tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari rahmat. Dan dalam hadis yang lain, semua doa yang tidak dimulai atau tidak menggunakan salawat kepadaku akan terhijab. Maka jangan terburu-buru. Kita lihat doa di sini luar biasa ini ya. Disunnahkan berdoa mengangkat tangan. Sebagaimana dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Allah malu mengembalikan tangan kedua hamba yang diangkat ke langit kembali dalam keadaan kosong. Jadi Allah SWT akan memberikan, tinggal kita minta saja. Adab kita berdoa kepada Allah itu yang pertama harus memuji Allah. Sebanyak mungkin memuji Allah. Lalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adabnya harus mengangkat tangan. Untuk adab selanjutnya kita lanjut video berikutnya. Perkara yang penting juga kita perhatikan dalam berdoa. Di antaranya disunahkan kita berdoa dalam kondisi bersuci. Disunahkan kita berdoa, tidak bersuci tidak mengapa. Tapi kalau bisa bersuci lebih baik. Ya. Kemudian disunahkan kita berdoa menghadap kiblat. Seandainya tidak menghadap kiblat juga tidak mengapa. Tapi dianjurkan menghadap apa? Kiblat. Kemudian yang paling penting adalah tatkala berdoa serius. Benar-benar minta kepada Allah. Kata Nabi SAW, ya, Udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dalam kondisi yakin dikabulkan. Jadi harus husnudzon kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna abdi bi ma syaa. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku, maka hendaknya hambaku berprasangka apa yang dia sukai. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, baginya kebaikan. Kalau dia berprasangka buruk bagiku, terhadapku, baginya keburukan. Maka seorang berprasangka baik bahwasanya Allah mengabulkan doa. Apa susahnya bagi Allah mengabulkan doa? Tidak ada ruginya bagi Allah. Tidak ada yang berkurang dari harta Allah untuk mengabulkan doa. Kenapa kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang berdoa kepada Allah dengan husnudzon. Jadi husnudzon kepada Allah, Allah mengabulkan. Allah telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah telah banyak mengabulkan doa-doa kita sebelumnya pernah kita minta dikabulkan. Kenapa saat ini Allah tidak kabulkan? Ada apa gerangan? Maka kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat husnudzon kita, perprasangkaan baik kita kepada Allah, semakin mudah dikabulkan doa kita. Kemudian yang berikutnya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Kata Nabi, ketahuilah bahwasanya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Kita kalau berbicara dengan bupati atau Pak Presiden, kita minta sesuatu, kita sambil, Pak, saya sebenarnya punya proposal, Pak, sambil lihat sana sini enggak perhatian ya. Saya pingin kita ini, kamu ngomong sama siapa ya? Ini sambil lihat sana lihat sini, kemudian pelirik enggak perhatian. Ya kalau minta serius. Minta kepada Allah serius, jangan hati kita lalai. Baca, enggak perhatian ngapain? Kita minta kepada Allah, minta yang serius ya. Makanya orang yang sedang tawaf itu ya, jangan terpukau dengan bangunan-bangunan indah sekitar Ka'bah. Lagi berdoa kepada, itu di sana gimana berdoa? Selanjutnya kita harus minta kepada Allah dengan serius.
harus berhusnuzan kepada Allah. Jangan kita berdoa dengan hati yang lalai. Salah satu penyebab doa kita tidak terkabulkan, ya kita minta kepada Allah dengan hati yang lalai, tidak yakin kepada Allah. Kalau ingin doanya dikabulkan, ya harus berhusnuzan kepada Allah, yakin bahwa doa kita pasti dikabulkan oleh Allah. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut videonya. Kenapa ketika saya berdoa ada bisikan bahwa doa saya tidak akan terkabul? Inilah dia larangan Rasul di dalam hadis, dan inilah perintah Nabi SAW untuk agar kita berdoa sambil hati kita insya Allah ini diterima. Berdoalah kepada Allah dengan hati yang memiliki keyakinan akan dikabulkan oleh Allah. Ini yang antum melanggar. Sesungguhnya Allah Taala tidak akan melihat doa dari hati yang lalai. Seorang yang berdoa kepada Allah, dia pasti mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu salah satu di antara 3. 1, doanya dikabulkan. Kalau doanya tidak dikabulkan, 2, dijauhkan dari dia mudarat dan mara bahaya selevel doanya. Tidak juga yang kedua, yang ketiga, Allah jadikan doa itu tambahan pahala di akhirat. Maka seorang yang berdoa kepada Allah tidak akan pernah sia-sia. Namun permasalahannya, kita sering memaksa Allah harus terima, harus kabulkan doa kita. Kesalahan manusia di situ. Sekali lagi, beradablah kepada Allah. Bagian daripada adab kepada Allah di dalam doa, jangan paksa Allah harus mengkabulkan doa kita. Menurut kita yang kita minta kepada Allah kebaikan untuk kita, itu menurut kita. Apakah itu yang akan terjadi kalau Allah kabulkan? Belum tentu. Maka biarkan Allah yang memilih. Karena Allah lebih tahu siapa kita dibanding kita mengetahui siapa kita. Masya Allah teman-teman. Jadi kalau kita berdoa itu harus yakin kepada Allah, harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Dan kalau kita berdoa itu tidak akan sia-sia. Yang pertama, kita akan langsung dikabulkan. Yang kedua, kita akan dijauhkan dari mara bahaya ataupun mudarat yang selevel dengan doa kita. Yang ketiga, akan menjadi tambahan pahala bagi kita di akhirat nanti. Alangkah ruginya bagi kita kaum muslimin yang tidak mau berdoa kepada Allah. Oke teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk selalu berdoa kepada Allah. Jadikanlah doa sebagai senjata rahasia kita. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini. Yang belum subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.